Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari bahasa Indonesia pada kelas 4 halaman 9 sampai halaman 16 bab 1 sudah besar. Nah, di sini adalah lanjutan dari video halaman 1 sampai halaman 9 ya. Untuk halaman 1, halaman 9 dan seterusnya kalian bisa lihat di channel Kak Wafik atau di playlist Kak Wafik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Suka dan tidak suka. Arisan keluarga adalah hari yang ditunggu-tunggu Ardi. Saat arisan, para om dan tante datang bersama anak-anak mereka. Ini berarti Ardi bisa bermain bersama sepupu-sepupunya itu. Sepupu adalah saudara senenek atau saudara misanan. Awalnya mereka memainkan kartu permainan milik Rio. Ternyata Rio memiliki banyak sekali kartu permainan. Hobiku memang mengoleksi kartu permainan, kata Rio. Mulailah yang lain juga menceritakan hobi masing-masing. Lita suka membaca. Buku cerita miliknya sudah puluhan. Bobby si kecil dengan malu-malu menunjukkan kaos kaki warna-warni yang dipakainya. Mengumpulkan kaos kaki adalah kesukaannya. Tara suka menggambar. Aku selalu membawa krayon dan buku gambar kemana-mana, kata Tara sambil menunjukkan gambar yang sedang dibuatnya. Segera saja sepupu ribut ingin melihat kura-kura Ardi, kecuali Bobby. Bobby takut dengan kura-kura. Tara tidak suka kura-kura, tetapi dia tetap ikut berjalan ke halaman. Tahu-tahu Rio menjerit ketakutan. Itu, teriaknya menunjuk ke arah tanaman. Bahunya berguncang, dia mulai menangis. Setelah dilihat, ternyata yang ditunjuk Rio adalah laba-laba besar yang bersarang di antara pohon mangga dan tanaman. Laba-laba itu baik kok, kata Ardi. Aku membiarkannya di sana supaya dia menangkap nyamuk-nyamuk yang ada di taman. Namun tangisan Rio makin keras dan tak terkendali. Om Danu, ayah Rio, terpaksa menggendong Rio masuk ke rumah. Di dalam rumah, Rio mulai tenang walaupun sesekali masih terdengar isakannya. Om Dayu kemudian bercerita, Rio memang sangat takut dengan laba-laba. Ah, masa Rio sebesar itu takut dengan laba-laba sekecil itu, kata Ardi. Kamu sebesar itu juga takut dengan kecoa kecil? Mama meledek Ardi. Ardi tertawa. Wah, iya ya, tapi aku kan tidak sampai menangis. Aku tidak menangis kalau ada kura-kura atau laba-laba, ujar Bobby. Aku hanya takut. Tidak apa-apa, kata Om Danu sambil membelai kepala Bobby. Itu biasa kok. Orang dewasa juga biasa takut dengan sesuatu. Tapi ada orang yang sangat takut dengan sesuatu sampai panik dan tidak bisa mengendalikan diri. Ketakutan berlebihan itu disebut fobia. Nah, Rio fobia terhadap laba-laba. Apa fobia bisa dicegah ya Om? Setahu Om tidak bisa Deri. Ada penyebab yang terkadang tidak bisa dijelaskan dan hanya bisa dirasakan oleh penderita fobianya.
Namun, bercerita dengan teman atau keluarga bisa membantu. Sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga ahli seperti dokter atau psikolog untuk mendapatkan terapi. Ardi mengerti sekarang. Maaf Rio, katanya. Bagaimana caranya supaya Rio tetap bisa melihat kura-kura ya? Kolam tempat kura-kura memang di dekat sarang laba-laba itu. Oh, Ardi tahu. Dia bisa membawa masuk kura-kuranya. Nah, dari bacaan tadi kita mempelajari tentang fobia, teman-teman. Ada permasalahan yaitu fobia. Apa sih fobia itu? Fobia itu ketakutan yang sangat berlebihan terhadap benda atau keadaan tertentu yang dapat menghambat kehidupan penderitanya. Contoh-contoh fobia itu ada banyak sekali. Nah, di sini disebutkan 4. Ovidiofobia, yaitu fobia terhadap ular atau ketakutan berlebih terhadap ular. Lalu ada juga terhadap badut, terhadap laba-laba, terhadap guntur dan kilat. Apa yang dapat kalian lakukan jika teman kalian mengalami gejala fobia? Nah, ada beberapa hal yang dapat kalian lakukan, yaitu memeluknya, mengajaknya menjauh dari benda yang membuatnya takut, atau mengalihkan perhatian ke hal lain. Menghiburnya juga bisa ya. Nah, mari kita sama-sama cari tahu gejala fobia. Nah, di sini pada halaman 14 yang bawah ada beberapa pertanyaan. Dari teks fobia tersebut, apa perbedaan ketakutan biasa dengan fobia? Fobia itu ketakutan yang sangat berlebihan terhadap benda atau keadaan tertentu yang dapat menghambat kehidupan penderitanya. Sedangkan kalau ketakutan biasa itu tidak sampai seperti fobia gitu ya teman-teman. Apakah di antara kalian atau orang yang kalian kenal ada yang menghidap fobia? Fobia apa? Nah, Kak Wafik itu memiliki fobia teman-teman, yaitu fobia terhadap kegelapan. Kalian fobia terhadap apa teman-teman? Nah, bisa kalian tulis di sini. Apa yang harus dilakukan jika teman atau saudara kalian mengalami serangan fobia? Pada rangkuman tadi sudah dijelaskan bahwa caranya adalah bantu agar dia bisa tenang. Bisa melakukan pelukan, mengajak menjauh dari benda tersebut, atau mengalihkan perhatiannya terhadap hal tersebut. Carilah informasi tentang fobia di buku ensiklopedia atau internet. Tuliskan jenis-jenis fobia lainnya yang kamu temukan dan artinya. Nah, sebenarnya ada banyak sekali, namun Kak Wafik tulis 4 saja. Yang pertama, fobia terhadap rasa takut terbang, rasa takut terhadap dokter, darah atau cedera, dan laba-laba, seperti yang dialami oleh tadi ya, siapa namanya? Rio. Lalu, pada halaman berapa ini? Halaman 15 ya. Baca kembali cerita Tak Muat Lagi dan cerita Suka dan Tidak Suka. Adakah kata-kata yang baru kalian dengar? Dapatkah kalian menambah artinya atau menebak artinya? Tadi Kak Wafik sempat melihat ada kata polkadot. Menurut Kak Wafik, polkadot itu adalah corak bentuk bulatan yang jumlahnya banyak. Nah, menurut kamus, polkadot itu corak pada kain berbentuk bulatan dengan jarak yang sama. Lalu, mengelak. Mengelak itu usaha menghindar. Menurut Kak Wafik, usaha menghindar. Tapi setelah Kak Wafik cari di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengelak adalah melepaskan diri dari tuduhan atau menghindar. Lalu ada favorit. Menurut Kak Wafik, favorit adalah paling disukai. Sesuatu yang paling disukai.
Menurut KBBI adalah kesayangan atau kegemaran. Lalu ada mematut. Mematut itu memperbaiki. Menurut Kak Wafik mematut itu memperbaiki, tapi menurut KBBI mematut adalah mengatur supaya baik. Sepupu. Menurut Kak Wafik, sepupu adalah anak paman atau bibi. Menurut kamu, sepupu adalah saudara senenek, anak dari dua saudara, atau misanan ya. Lalu ada juga tadi mengoleksi. Menurut Kak Wafik, mengoleksi adalah mengumpulkan. Arti menurut KBBI, mengumpulkan, menjadikan barang-barang sebagai koleksi. Mengumpulkan menjadi satu gitu ya. Lalu fobia. Fobia menurut Kak Wafik ketakutan berlebih. Menurut KBBI, tadi Kak Wafik cari di KBBI tidak ada teman-teman. Tapi di sini Kak Wafik pakai yang di buku, yaitu ketakutan berlebih terhadap sesuatu yang dapat menghambat kehidupan penderitanya. Lalu panik. Panik itu bingung berlebih. Menurut KBBI, bingung, gugup, takut dengan mendadak. Psikolog. Menurut Kak Wafik ahli jiwa. Menurut KBBI ahli psikologi. Lalu terapi. Menurut Kak Wafik pengobatan. Menurut KBBI usaha untuk memulihkan kesehatan orang yang sedang sakit. Nah, seperti itu. Mungkin kalian memiliki atau menemukan kata-kata baru yang tidak sama seperti Kak Wafik, juga tidak apa-apa, kalian bisa menuliskannya. Nah, di sini ada beberapa cara untuk mengerjakan tabel tadi ya teman-teman. Oh ya, di sini mungkin ada beberapa kalian yang masih bingung dalam pemakaian KBBI. Nah, nantinya Kak Wafik akan bahas gimana sih cara mencari kata di KBBI. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Kalian bisa membuka ini, laman ini, HTTP ini, KBBI Kemendikbud ini. Kalian tulis persis seperti ini, tanpa ada spasi. Nah, nantinya akan muncul gambar seperti ini dan kalian cari kata yang ingin kalian cari. Misalnya kata panik. Nah, kalian tulis panik, nanti akan muncul. Apa sih arti kata dari panik tersebut? Seperti itu. Perhatikan kata-kata baru yang kalian dapat dari teks tak muat lagi, serta suka dan tidak suka. Buatlah 10 kalimat menggunakan kata-kata baru tersebut di buku tulis kalian. Nah, tadi ada polkadot, mengelak, favorit, mematut, dan sepupu. Polkadot, misalnya Kak Wafik buat kalimat baju Rina bermotif polkadot. Untuk namanya ini bisa kalian ganti dengan nama teman kalian sendiri ya. Mengelak, misalnya Sinta mengelak saat dirinya ditanya temannya. Lalu favorit, nah contohnya alat favorit ibu adalah sapu, atau mungkin minuman favorit ayah adalah kopi. Nah, bisa jadi seperti itu. Mematut, ia mematut kata yang kurang tepat pemakaiannya. Sepupu, Riko adalah sepupuku dari Manado. Mengoleksi, Danu suka mengoleksi perangko. Panik, aku panik karena belum mengerjakan PR. Fobia, Dina memiliki fobia terhadap kecoa. Psikolog, ia berobat ke psikolog. Terapi, Wafik sedang melakukan terapi. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Untuk halaman selanjutnya, kalian bisa lihat di channel Kak Wafik atau di playlist Kak Wafik. Kurang lebih seperti itu. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin Kak Wafik salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar Kak Wafik dapat memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.